Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bertemu dengan saya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai tajwid. Sebelum memulai materi, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Karena ada qol yang mengucapkan, kullu amrin bibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fa huwa akhta'. Yang artinya, setiap perkara yang mempunyai nilai tetapi tidak diawali dengan bismillah, maka yang terputus. Yang terputus apa? Yang terputus adalah barokahnya. Oleh karena itu, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Selain bismillah, alangkah lebih baik dan lengkapnya kita juga membaca Al-Fatihah dan juga doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala syabati rasulillah wa ala alihi sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya Allah. Oke, langsung saja masuk ke materi. Kita akan belajar mengenai tajwid. Tajwid itu apa? Tajwid secara bahasa berarti membaguskan. Tajwid secara bahasa berarti membaguskan. Tetapi secara istilah yaitu ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'al-qaihi haqqahu wa mustahqahu. Artinya apa? Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya atau makhraj dengan memberi hak dari sifat asli dari huruf tersebut dan mustahaknya, sifat yang sewaktu-waktu keluar karena suatu sebab, seperti contohnya ikhfa, idgham, idhar dan lain-lain. Selanjutnya, hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah. Sedangkan membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid yaitu fardu ain. Jadi setiap orang yang ingin membaca Al-Quran itu dikenakan hukum fardu atau wajib sesuai dengan tajwidnya. Fardu ain, hukum mempelajari, hukum membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kesalahan dalam membaca Al-Quran itu ada dua. Yang pertama itu lahnul jali. Lahnul jali itu apa? Lahnul jali adalah kesalahan yang dapat menyebabkan berubahnya arti. Seperti contohnya apa? Fathah dibaca i, atau kasrah dibaca a, atau hamzah dibaca ain, dan lain-lain. Hukumnya haram apabila dilakukan dengan sengaja. Yang kedua, kesalahan dalam membaca Al-Quran itu adalah lahnul khafi. Lahnul khafi apa? Lahnul khafi adalah kesalahan yang tidak dapat merubah hati, yang tidak merubah hati. Seperti contohnya kurang dalam membaca guna,
matnya kurang panjang atau mat atau ikhfa dibaca idhar. Ini hukumnya makruh apabila dilakukan. Yang selanjutnya ada tingkat bacaan. Bagaimana teman-teman semua? Sudah paham? Baik, kalau sudah paham, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu apa? Mengenai tingkat bacaan dalam membaca Al-Quran. Tingkat bacaan dalam membaca Al-Quran dibagi menjadi 4. Yang pertama tahqiq, yang kedua tadwir, yang keempat tartil, yang terakhir yaitu hadar. Yang pertama yaitu tahqiq. Tahqiq. Apa pengertiannya? Tahqiq yaitu bacaan Al-Quran yang sangat lambat atau yang paling pelan di antara tingkat bacaan yang lain. Biasanya digunakan untuk mengajar kepada para pemula atau orang yang baru belajar dalam membaca Al-Quran, tetapi juga memperhatikan kaidah dalam ilmu tajwid. Yang kedua yaitu tadwir. Tahqiq tadi sangat lambat. Yang kedua tadwir. Tadwir yaitu bacaan yang lebih cepat dari tartil, tetapi tetap menggunakan kaidah ilmu tajwid. Yang ketiga ada tartil. Tartil yaitu bacaan standar, kecepatannya di antara tahqiq dan tadwir, tetapi juga masih menggunakan kaidah ilmu tajwid. Yang keempat atau yang paling cepat yaitu al-hadr. Al-hadr adalah bacaan Al-Quran yang paling cepat, tetapi juga masih menggunakan kaidah ilmu tajwid. Biasanya digunakan untuk semaan dalam membaca Al-Quran, seperti contohnya dalam semaan Al-Quran sehari khataman 30 juz, seperti itu. Ini cepat, tadwir tadi cepat. Tartil kecepatannya itu standar. Ini di antara tahqiq dan tadwir. Al-hadr itu bacaan yang paling cepat. Jika kita menggunakan hitungan waktu atau kita hitung dalam hitungan menit, ini bisa dikira-kira. At-tadwir bisa dikira-kira dalam membaca kecepatan at-tadwir biasanya 1 juz. Kita memerlukan waktu di antara 20 sampai 25 menit. Ini bisa 1 juz bisa sampai 20 sampai 25 menit jika kita menggunakan kecepatan at-tadwir. Jika kita menggunakan tartil, ini jika dihitung dalam hitungan menit bisa memerlukan waktu 30 sampai 35 menit dalam 1 juz. Untuk al-hadr biasanya 15 menit. Kita sudah mendapatkan 1 juz jika kita menggunakan kecepatan tingkat bacaan dengan al-hadr. Oke, sampai sini ada yang belum paham? Sudah paham semua? Kita review terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan tajwid? Ya, bagus. Tajwid artinya membaguskan. Terus secara istilah tajwid tadi adalah
ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a idrajihi haqqahu wa mustahaqqahu. Yang artinya mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya atau makhrajnya dengan memberi hak sifat asli dari huruf tersebut dan mustahaknya, sifat yang keluar sewaktu-waktu. Terus hukum mempelajari ilmu tajwid yaitu fardhu kifayah, sedangkan dalam membaca Al-Quran menggunakan kaidah ilmu tajwid yang baik dan benar itu fardhu ain. Jadi setiap orang yang membaca Al-Quran itu hukumnya wajib menggunakan ilmu tajwid secara baik dan benar. Selanjutnya, kesalahan dalam membaca Al-Quran itu ada dua. Yang pertama, lahnul jali. Lahnul jali adalah kesalahan yang dapat merubah arti. Seperti contohnya, fathah dibaca i, kasroh dibaca u, dhammah dibaca a, hamzah dibaca ain. Itu adalah contoh dari lahnul jali atau kesalahan yang dapat merubah arti. Hukumnya haram jika dilakukan dengan sengaja. Yang kedua, kesalahan dalam membaca Al-Quran adalah lahnul khafi. Lahnul khafi adalah kesalahan yang tidak merubah arti, seperti gunahnya kurang ditahan, terus matnya kurang panjang, atau ikhfa dibaca idhar. Hukumnya makruh. Kesalahan yang tidak merubah arti atau lahnul khafi. Yang terakhir yaitu tingkat bacaan dalam membaca Al-Quran. Tingkat bacaan dalam membaca Al-Quran ada 4. Yang pertama ada tahqiq atau bacaan Al-Quran yang sangat lambat, biasanya digunakan untuk mengajari para pemula atau orang yang baru belajar dalam membaca Al-Quran. Yang kedua ada tadwir. Tadwir adalah bacaan Al-Quran yang cepat. Yang ketiga ada tartil. Tartil adalah bacaan standar. Yang keempat ada hadr. Hadr adalah bacaan Al-Quran yang paling cepat. Biasanya digunakan untuk apa? Bagus, untuk semangat Al-Quran. Oke, materi kita selesai hari ini. Berhubung sudah paham semua dan tidak ada yang ditanyakan, kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bertemu lagi minggu depan, kita lanjutkan materi mengenai ilmu tajwid lagi. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.